Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan bahasa Indonesia kelas 5. Langsung pada materi, mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Masih ingat tidak tentang ide pokok? Ya, ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Jadi, suatu teks pasti ada inti permasalahannya yang disebut dengan ide pokok. Sebuah teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf nanti memiliki ide pokok yang berbeda. Jadi kita harus bisa mengambil ide pokok dari masing-masing paragraf itu. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kita dapat menggunakan tabel. Praktik mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Bacalah dan perhatikan teks berikut. Seorang atlet atau mereka yang aktif berolahraga membutuhkan otot dan tulang yang kuat untuk menunjang performanya. Tulang yang kuat dapat menopang tubuh dengan baik dan mengurangi risiko cedera fraktur akibat pengeroposan tulang. Sedangkan otot yang kuat memungkinkan atlet memiliki kekuatan dan jangkauan gerak yang baik, range of motion. Tulang, bagian yang penting pada tubuh. Tanpa tulang, tubuh tidak mampu berdiri dengan tegak. Beberapa fungsinya antara lain, tempat melekatnya otot dan merupakan pembentuk rangka tubuh, memproduksi sel darah merah pada sumsum tulang, menyimpan mineral terutama kalsium fosfat, memungkinkan tubuh melakukan gerak, melindungi organ-organ dalam tubuh, dan sebagai penyokong berat badan. Nah, dari teks ini yang terdiri dari 2 paragraf, kita akan mengidentifikasi ide pokoknya dari masing-masing paragraf ini. Seperti biasa, untuk mencari ide pokok, kita harus bisa membedakan mana kalimat utama, mana kalimat penjelas. Nah, setelah kita memperhatikan dan menyimak membaca dengan seksama paragraf yang pertama, ternyata kalimat utamanya adalah seorang atlet atau mereka yang aktif berolahraga membutuhkan otot dan tulang yang kuat untuk menunjang performanya. Nah, setelah kita tahu kalimat utamanya, maka kita masukkan ke dalam tabel. Ketika kita sudah menemukan kalimat utama, maka kita dapat menentukan ide pokok dari kalimat utama tersebut. Ada 3 cara yang dapat kita lakukan dalam menarik atau mengidentifikasi ide pokok dari kalimat utama tersebut. Yang pertama, kita dapat mengambil kalimat itu secara utuh, atau yang kedua, kita bisa mengurangi beberapa kata sehingga menjadi kalimat yang lebih sederhana. Atau yang ketiga, kita dapat membuat kesimpulan dari kalimat utama tersebut. Nah, dari paragraf yang pertama ini, setelah kita ketahui kalimat utamanya, kita masukkan ke tabel ya. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah seorang atlet membutuhkan otot dan tulang yang kuat. Nah, dari ide pokok ini, ternyata kita menggunakan yang kedua, yaitu mengurangi beberapa kata. Nah, jadi kita ngambil ini, seorang atlet ya, membutuhkan otot dan tulang yang kuat. Seperti itu. Atau bisa jadi kita langsung menyalin secara keseluruhan, hanya membuang sedikit saja boleh juga. Atau membuat kesimpulan. Kesimpulan itu bisa dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Contoh kalau yang dari belakang, otot dan tulang yang kuat menunjang performa seorang atlet. Seperti itu ya contohnya ya. Jadi kalimat ide pokok yang kita buat itu sesuai dengan keterampilan kita dalam membuat kalimat. Berikutnya, setelah kita membaca dan memperhatikan teks secara seksama, paragraf yang kedua,
maka dapat diketahui bahwa kalimat utamanya adalah tulang bagian yang penting pada tubuh. Maka kita masukkan ke tabel. Paragraf yang kedua, ide pokoknya adalah tulang merupakan bagian penting pada tubuh. Jadi kalimat ide pokok di sini langsung ngambil dari bagian kalimat utama, tetapi disempurnakan kalimatnya ya. Tulang merupakan bagian penting pada tubuh. Ini tulang bagian yang penting pada tubuh. Jadi kita bisa membuat ide pokok itu sesuai dengan keterampilan kita dalam mengolah kata. Seperti itu. Berikutnya, menemukan ide pokok dalam teks lisan. Pertanyaannya, teks lisan itu apa ya? Teks lisan itu yaitu teks hasil pembicaraan atau percakapan, atau teks tulis yang dibaca oleh seseorang. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan. Yang pertama, menyimak teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mencatat informasi atau permasalahan atau peristiwa penting yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, menentukan kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Yang keempat, menentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Mari kita praktek menemukan ide pokok dalam teks lisan. Misalkan, ada seseorang yang membacakan teks berikut ini dan kita akan mengidentifikasi ide pokok dari teks yang dibacakan. Contoh teks yang dibaca. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Misalkan itu teks yang dibaca oleh seseorang. Nah, dari teks yang dibaca oleh seorang itu, kita sudah menyimak dengan baik-baik, kita sudah mencatat informasi yang penting, lalu kita menentukan kalimat utamanya bagaimana. Nah, kalimat utamanya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Nah, setelah kita mendapatkan kalimat utama, maka kita bisa menarik atau menemukan ide pokoknya. Nah, seperti tadi ya, ada 3 cara ya. Yang pertama, kita bisa menyalin secara utuh kalimat utama menjadi kalimat ide pokok. Yang kedua, bisa mengurangi beberapa kata dalam kalimat itu. Yang ketiga, bisa membuat kesimpulan. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya juga bahwa kalimat ide pokok itu sesuai dengan keterampilan kita dalam mengolah kata. Nah, ide pokok dari kalimat utama ini, saya mengambil cara yang kedua saja, biar dapat mudah dipahami oleh anak-anak ya. Yaitu dengan cara mengurangi kata dari kalimat tersebut. Jadi saya ngambil di sini. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Jadi intinya sudah ini. Gitu ya, caranya seperti itu. Berikutnya kita masih praktek menemukan ide pokok dalam teks lisan. Contoh teks percakapan. Nah, kali ini kita akan mencari ide pokok dari teks percakapan. Akbar mengatakan, "Im, ayo kita berenang." Ibrahim menjawab, "Maaf, aku tidak bisa ikut." Akbar bertanya, "Mengapa kamu tidak bisa ikut?" Ibrahim menjawab, "Orang tuaku sedang pergi. Aku disuruh menjaga rumah." Akbar mengatakan,
tapi kita telah berjanji dan teman-teman sudah menunggu di sungai. Ibrahim menjawab, sampaikan maafku kepada mereka. Kemudian Akbar membalas, baiklah, nanti akan ku sampaikan. Nah, dari teks percakapan ini, setelah kita menyimak dengan baik, kita mencatat kalimat-kalimat yang penting atau informasi penting. Nah, setelah kita dapatkan kalimat-kalimat pentingnya, nah dari kalimat penting ini kira-kira bagian mana kalimat yang akan menjadi kalimat utama? Nah, ternyata kalimat utamanya yaitu Ibrahim diajak untuk berenang, tetapi tidak bisa ikut. Nah, ini yaitu hanya penjelasan ya, kalimat penjelas mengapa tidak bisa ikut. Disuruh menjaga rumah. Kemudian Ibrahim juga meminta maaf karena tidak bisa ikut. Jadi ini penjelas saja. Jadi kalimat utamanya yaitu Ibrahim diajak untuk berenang, tetapi tidak bisa ikut. Dari kalimat utama yang telah kita dapatkan, kemudian kita menentukan ide pokok. Jadi ide pokoknya, Ibrahim menolak ajakan berenang. Nah, kalimat pada ide pokok ini menggunakan cara yang ketiga, yaitu membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa dari kalimat utama ini? Yaitu Ibrahim menolak ajakan berenang. Seperti itu ya. Jadi ide pokok itu rangkaian kata-katanya tergantung keterampilan kita. Bisa seperti tadi, menggunakan kesimpulan, membuat kesimpulan dari kalimat utama, bisa mengurangi beberapa kata dari kalimat utama, atau langsung menyalin kalimat utama menjadi sebuah ide pokok. Berikutnya kita masih praktek menemukan ide pokok dalam teks lisan. Contoh teks percakapan yang berikutnya ya. Lukman mengatakan, wah, di sini ada banyak benda hasil kerajinan tangan. Pak Haji menjawab, ya Lukman, ini ada tas, figura, celengan, tempat pensil, semua hasil kerajinan tangan. Amhar bertanya, benda ini terbuat dari apa, Pak? Pak Haji menjawab, ini terbuat dari koran-koran bekas. Lukman bertanya, dari koran bekas, kok bentuknya bisa bagus seperti ini? Amhar juga mengiyakan, iya Pak, bentuknya bagus-bagus. Bagaimana cara membuatnya, Pak? Pak Haji kemudian menjawab, cara membuatnya mudah. Nanti kalian akan Bapak ajari. Nah, dari teks percakapan ini kita dapatkan kalimat-kalimat atau informasi pentingnya ya. Dari kalimat-kalimat penting ini kita bisa menarik kalimat utama. Kira-kira kalimat utamanya yaitu banyak benda hasil kerajinan tangan yang terbuat dari koran-koran bekas. Nah, contohnya apa? Ini kalimat penjelasnya yaitu ini ada figura, celengan, tempat pensil. Kemudian kalimat penjelas berikutnya yaitu bentuknya bagus-bagus. Intinya kalimat utamanya di sini banyak benda hasil kerajinan tangan yang terbuat dari koran bekas. Ide pokoknya yaitu benda hasil kerajinan tangan. Berikutnya masih praktek menemukan ide pokok dalam teks lisan. Contoh teks percakapan yang berikutnya ya. Andra mengatakan, maaf Pak, hari ini saya terlambat lagi masuk di kelas ini. Kemudian guru mengatakan, sudah beberapa kali kamu terlambat, mengapa terlambat lagi? Andra menjawab, saya bangun kesiangan tadi pagi. Kemudian guru mengatakan, kebiasaan kamu kalau terlambat alasannya begitu terus. Tadi malam kamu tidur jam berapa? Andra menjawab, jam 11 Pak. Guru kemudian mengatakan kembali, kamu ini anak sekolah, jangan tidur terlalu malam agar paginya tidak bangun kesiangan. Bisa ya? Andra menjawab, siap Pak. Kemudian guru mengatakan lagi, kalau masih terlambat terus, akan saya panggil orang tua kamu ke sekolah. Kamu boleh duduk sekarang. Nah, dari teks percakapan ini kita dapatkan kalimat-kalimat atau informasi pentingnya yaitu, nah, Andra hari ini terlambat masuk ke kelas karena bangun kesiangan. Tidurnya tadi malam jam 11. Dan seterusnya ya. Jadi kalimat utamanya kita bisa membuat seperti ini. Andra hari ini terlambat lagi masuk di kelas karena bangun kesiangan.
Kemudian dari kalimat utama ini dibuat sebuah ide pokok menjadi Andra terlambat masuk kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.